Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar membuat media pembelajaran komik dengan Canva dan juga ChatGPT. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu media pembelajaran komik. Media pembelajaran komik adalah sebuah sarana untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan dan merangsang pikiran siswa melalui gambar yang berbentuk cerita serta bersifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Namun sebagai guru kita kadang mengalami beberapa kesulitan dalam membuat komik pembelajaran. Salah satunya yaitu menyusun skrip ataupun alur cerita. Terkadang kita kesulitan untuk menuliskan skrip ataupun alur cerita saat ingin membuat komik. Lalu kesulitan yang kedua adalah menyusun naskah dialog. Setelah kita bisa menyusun skrip atau alur cerita, terkadang kita juga kesulitan dalam membuat dialog antar tokohnya. Kemudian kita juga terkadang kesulitan untuk menggambar karakter atau tokoh dalam komik tersebut. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut kita dapat menggunakan aplikasi ChatGPT dan juga Canva untuk mempermudah pembuatan komik. Untuk kesulitan dalam menyusun skrip ataupun alur cerita, kita bisa bertanya kepada ChatGPT. Kita tinggal bertanya kepada ChatGPT atau kita meminta ChatGPT untuk menyusun skrip ataupun alur cerita materi yang telah kita tentukan. Kemudian untuk kesulitan menyusun naskah dialog ataupun percakapan antar tokoh, kita juga bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan dialog antar tokoh komik kita. Dan untuk kesulitan dalam menggambar karakter ataupun tokoh, kita dapat mengatasinya dengan menggunakan elemen-elemen di Canva. Di Canva kita tinggal memilih saja tokoh ataupun karakter yang sesuai dengan tema komik kita. Berikut adalah langkah-langkah membuat media pembelajaran komik menggunakan ChatGPT dan Canva. Langkah yang pertama, kita menentukan dulu materi dan karakter yang akan dibuatkan media komik pembelajarannya. Hal pertama tentu kita harus menentukan dulu materi apa yang akan kita buat sebagai komik pembelajaran. Setelah kita menentukan materi dan karakternya, kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan alur cerita maupun dialog dari antar tokoh-tokohnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita bisa langsung mendesain komik yang telah dibuat oleh ChatGPT, baik alur cerita, dialog, dan karakternya sesuai dengan skrip yang telah dibuat oleh ChatGPT. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan lebih mudah dalam membuat komik pembelajaran dengan menggunakan bantuan ChatGPT dan juga Canva. Dan dalam membuat komik pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang pertama adalah panel. Panel adalah batas yang merangkum suatu adegan ataupun bingkai dalam cerita komik. Dalam satu halaman komik itu bisa berisi banyak panel dan juga panel ini dapat memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian jumlah maksimal panel komik dalam satu lembar atau satu halaman adalah 8 panel, sedangkan jumlah minimalnya yaitu 1 panel. Jadi dalam komik itu bisa terdiri dari beberapa panel, maksimalnya adalah 8 panel dan minimalnya adalah 1 panel. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu pengambilan gambar. Saat kita membuat komik, kita juga harus memperhatikan kapan mengambil gambar jarak dekat, jarak tengah, dan juga jarak jauh.
Berikut adalah beberapa ilustrasi pengambilan gambar. Ilustrasi yang pertama adalah gambar jarak dekat. Dalam pengambilan gambar jarak dekat ini, kepala karakter menempati sebagian besar panel. Ini digunakan untuk mengungkapkan emosi melalui ekspresi wajah. Misalnya saat tokoh atau karakter di komik ini sedang marah atau sedang bahagia. Kemudian untuk ilustrasi pengambilan gambar yang kedua yaitu gambar tengah atau jarak tengah. Dalam adegan ini subjek terlihat dari pinggang ke atas. Ini menunjukkan emosi melalui ekspresi wajah serta bahasa tubuh. Jadi kalau pengambilan gambar tengah ini, pergerakan tangan ini terlihat. Misalnya jika tokoh tersebut sedang menunjuk sesuatu atau sedang mengelap keringat, ini bisa menggunakan ilustrasi pengambilan gambar jarak tengah. Kemudian ilustrasi pengambilan gambar yang ketiga adalah gambar jauh. Di pengambilan gambar ini, jarak jauh ini, seluruh tubuh karakter terlihat serta beberapa latar. Itu menunjukkan emosi mereka melalui postur dan juga gerak tubuh. Misalnya untuk gambar jauh ini, saat tokoh sedang berlari atau berjalan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat membuat komik selanjutnya yaitu bubble text atau balon text. Jadi bubble text adalah sebuah wadah yang berisi dialog atau percakapan antara tokoh. Dan beda bentuk bubble text itu berbeda juga artinya. Contohnya pada bubble text yang pertama ini adalah balon teks percakapan normal. Ini bisa berbentuk segi empat ataupun lingkaran. Ini untuk percakapan normal. Jadi ini walaupun bentuknya berbeda tapi fungsinya adalah percakapan normal. Kemudian balon teks berpikir. Kalau untuk bubble text berpikir ini, untuk jenis teksnya ini dimiringkan dan juga ciri lainnya yaitu bubble teksnya bergelombang dan juga kalau percakapan yang normal ini lancip, kalau percakapan berpikir ini lancip-lancipnya tidak ada tapi berupa lingkaran. Kemudian jenis bubble text yang ketiga yaitu balon teks ceria. Ciri-cirinya ini bubble teksnya berupa awan, gelombangnya seperti awan dan juga ujungnya ini ada dua. Kemudian jenis bubble text yang keempat yaitu bubble text berteriak. Ciri-cirinya ini tidak ada ujung percakapannya seperti ini. Dan dia lancip-lancip seperti ini, tidak bergelombang. Kemudian jenis bubble text kelima yaitu bubble text dari alat elektronik, radio, speaker, telepon, robot, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin ada di panel itu ada gambar televisi yang sedang menyiarkan sesuatu atau dari radio. Ini bubble textnya akan berbeda dengan percakapan biasa atau percakapan normal seperti ini. Ciri-cirinya itu bentuk bubble textnya seperti ini dan juga teksnya dimiringkan. Kemudian jenis bubble text yang keenam yaitu bubble text berbisik. Ciri-cirinya ini bubble textnya tidak berupa garis seperti ini tapi garis putus-putus. Kemudian jenis bubble text yang ketujuh yaitu balon teks suara bergetar atau melemah. Bentuknya seperti ini. Ini juga hampir sama dengan suara hantu. Kalau teman-teman lihat komik
horor biasanya hantunya berbicara dengan bubble text yang seperti ini. Kemudian bubble text yang terakhir yaitu balon teks suara serak atau kesan horor. Bentuk bubble textnya seperti ini dan juga jenis fontnya berbeda. Ada khas untuk jenis fontnya, jenis font terkesan horor seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman pengantar pembuatan komik pembelajaran menggunakan ChatGPT dan Canva. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.